wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pendekatan terpadu dalam pembelajaran bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah. A. Pengertian pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu adalah suatu pembelajaran yang mengintegrasikan atau mengaitkan tema-tema yang overlapping untuk dikemas menjadi satu tema besar, kemudian dibahas dalam suatu pembelajaran. Pendekatan pembelajaran terpadu pada hakikatnya merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik secara individual maupun kelompok aktif dalam mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip secara holistik dan otentik. Dalam pendekatan terpadu, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memahami masalah yang ada di lingkungan sekitarnya dengan pandangan secara utuh. Pembelajaran terpadu terbukti secara signifikan dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pembelajaran dalam pendekatan terpadu. Secara umum, prinsip-prinsip pembelajaran terpadu menurut Rianto adalah prinsip penggalian tema, prinsip pengelolaan pembelajaran, prinsip evaluasi, dan prinsip reaksi. Berikut secara singkat penjelasannya. 1. Prinsip penggalian tema merupakan prinsip utama atau fokus dalam pembelajaran terpadu. Artinya, tema-tema yang saling tumpang tindih dan ada keterkaitan menjadi target utama dalam pembelajaran. Dengan demikian, dalam penggalian tema tersebut hendaklah memperhatikan beberapa persyaratan sebagai berikut. 1. Tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan untuk memadukan banyak mata pelajaran. Yang kedua, tema harus bermakna. Maksudnya ialah tema yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal bagi peserta didik untuk belajar selanjutnya. Yang ketiga, tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis peserta didik. Yang keempat, tema dikembangkan harus mewadahi sebagai besar minat peserta didik. Yang kelima, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi di dalam rentang waktu belajar. Yang keenam, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakat. Yang ketujuh, tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. B. Prinsip pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran dapat optimal apabila guru mampu menempatkan dirinya dalam keseluruhan proses. Artinya, guru harus mampu menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator dalam proses pembelajaran. Untuk itu, guru dalam pembelajaran hendaklah dapat berlaku sebagai berikut. Yang ke-1, guru hendaknya jangan menjadi single aktor yang mendominasi pembicaraan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Yang ketiga, guru perlu mengakomodasi terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam perencanaan. C. Prinsip evaluasi. Evaluasi pada dasarnya menjadi fokus dalam setiap kegiatan. Bagaimana suatu kerja dapat diketahui hasilnya apabila tidak dilakukan evaluasi. Dalam hal ini, melaksanakan evaluasi dalam pembelajaran terpadu perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan evaluasi di samping bentuk evaluasi lainnya. Yang kedua, guru perlu mengajak peserta didik untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai. D. Prinsip reaksi. Guru dituntut untuk mampu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sehingga tercapai secara tuntas tujuan-tujuan pembelajaran. Guru harus bereaksi terhadap aksi peserta didik dalam semua peristiwa serta tidak mengarahkan aspek yang sempat melainkan ke suatu kesatuan yang utuh dan bermakna. Pembelajaran terpadu memungkinkan hal ini dan guru hendaknya menemukan kiat-kiat untuk memunculkan ke permukaan hal-hal
Selain itu, menurut Hermawan dan Desmi juga memaparkan beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu, yaitu prinsip pada saat penggalian tema-tema, prinsip pada pelaksanaan pembelajaran, dan prinsip pelaksanaan penilaian. Yang A, prinsip pada saat penggalian tema-tema. Prinsip ini yang perlu diperhatikan pada saat penggalian tema adalah: 1. Tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan untuk memadukan mata pelajaran. Yang kedua, tema harus bermakna. Maksudnya, tema yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal bagi peserta didik untuk belajar selanjutnya. Yang ketiga, tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang keempat, tema yang dikembangkan harus mampu menunjukkan sebagian besar minat peserta didik. Yang kelima, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi di dalam rentang waktu belajar. Yang keenam, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakat. Yang ketujuh, tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. Yang ke-B, prinsip pada proses pelaksanaan pembelajaran terpadu. Prinsip yang harus diperhatikan pada proses pelaksanaan pembelajaran terpadu adalah sebagai berikut. 1. Guru hendaknya tidak bersikap otoriter atau menjadi single aktor yang mendominasi aktivitas dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Yang ketiga, guru perlu bersikap akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam perencanaan pembelajaran. C. Prinsip dalam proses penilaian pembelajaran terpadu. Prinsip dalam proses pembelajaran terpadu perlu diperhatikan sebagai berikut. 1. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan penilaian diri di samping bentuk penilaian lainnya. Yang kedua, guru perlu mengajak para peserta didik untuk menilai perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan atau kompetensi yang telah disepakati. Sementara prinsip pembelajaran terpadu menurut Sol dan kawan-kawan memaparkan sebagai berikut. A. The Hidden Curriculum. Maksudnya, peserta didik tidak hanya terpaku pada pernyataan atau pokok bahasa tertentu. Sangat memungkinkan pembelajaran yang dikembangkan memuat pesan yang tersembunyi, penuh makna bagi peserta didik. B. Subject in the Curriculum. Maksudnya, perlu dipertimbangkan mana yang perlu didahulukan dalam pemilihan topik atau tema belajar, waktu belajar, serta penilaian kemajuan. C. The Learning Environment. Lingkungan belajar di kelas memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk berpikir dan berkreativitas. D. Views of the social world. Maksudnya, masyarakat sekitar membuka dan memberikan wawasan untuk pengembangan pembelajaran di sekolah. Terakhir, E. Values and Attitude. Maksudnya, peserta didik memperoleh sikap dan norma dari lingkungan masyarakat termasuk rumah, sekolah, dan panutannya, baik verbal maupun non-verbal. Saya akan menjelaskan tentang materi macam-macam strategi pembelajaran dalam pendekatan terpadu. Nah, strategi sendiri itu ialah suatu pola yang direncanakan atau ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Strategi mencakup tujuan kegiatan, siapa yang terlibat dalam kegiatan, proses kegiatan, dan sarana penunjang kegiatan tersebut. Nah, strategi dibuat sebelum kegiatan dimulai. Jadi, para guru atau pendidik sebelumnya sudah membuat strategi pembelajaran baru melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran itu sifatnya masih konseptual dan untuk mengimplementasikannya digunakan berbagai metode pembelajaran tertentu. Dengan kata lain, strategi merupakan a plan of operation achieving something. Selanjutnya ada jenis-jenis atau klasifikasi strategi pembelajaran. Yang pertama,
ada strategi pembelajaran secara langsung atau indirect instruction, yaitu pada strategi ini termasuk di dalamnya metode ceramah, pertanyaan didaktik, pengajaran eksplisit, praktik dan latihan, serta demonstrasi atau yang biasanya digunakan ketika kita bertatap muka seperti sekolah pada umumnya. Untuk yang kedua ada pembelajaran tidak langsung seperti yang kita laksanakan di masa pandemi seperti ini, yaitu atau indirect instruction. Dalam pembelajaran tidak langsung, peran guru beralih dari penceramah menjadi fasilitator, pendukung, dan sumber personal. Untuk yang ketiga ada pembelajaran interaktif atau interactive instruction. Strategi pembelajaran interaktif ini merujuk kepada bentuk diskusi yang saling berbagi di antara peserta didik. Untuk yang keempat ada strategi belajar melalui pengalaman atau experimental learning. Guru dapat menggunakan strategi ini di dalam kelas maupun di luar kelas dengan metode simulasi dan observasi. Untuk yang kelima dan yang terakhir itu ada strategi pembelajaran mandiri. Fokusnya ialah pada perencanaan belajar mandiri oleh peserta didik dengan bantuan guru. Belajar mandiri ini sendiri juga bisa dilaksanakan dengan teman atau sebagian dari kelompok kecil lainnya. Sekian presentasi dari saya dan kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.